Halo kawan-kawan, berjumpa kita. Kita kali ini berbagi-bagi tips, berbagi-bagi sebuah cara sebenarnya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat bisa jadi kawan-kawan. Ini cerita tentang anak kos. Garuk suara saya. Jadi ada pepatah-pepatah orang tua kita yang kalau dalam keadaan darurat memang nggak bisa kita hindarkan. Hindarkan. Tapi sebenarnya nggak boleh ditiru kecuali kepepet sekali. Jadi sebenarnya ini cuma berbagi pengalaman mengenai anak kos. Zaman-zaman dulu saya kan udah sekian lama, udah 30-40 tahun yang lalu. Kalau anak kos itu kan banyak suka dukanya. Bagaimana dia makannya tiap hari, pagi-pagi, awal bulan begitu dapat duit, poya-poya. Pertengahan bulan udah mulai diirit-irit. Akhir bulan puasanya bukan Senin Kemis, setiap hari puasa, minum air putih aja sampai kiriman datang. Dulu begitu karena melalui Wesel Post. Kalau sekarang pakai via m-banking udah bisa kan dari orang tuanya. Tapi begitu juga kalau yang udah dijatah oleh orang tuanya, yang memang harus punya akal, kita harus punya pemikiran yang panjang begitu namanya. Pemikiran yang panjang itu seperti ini kawan-kawan. Ini sekedar berbagi saja, tapi boleh dikatakan tidak boleh ditiru sekali. Tapi ada juga manfaatnya kalau terpaksa. Kalau terpaksa itu bagaimana? Begini kawan-kawan. Dulu, kami waktu kos dulu, ini kalau yang beragama Islam, kalau kos, kan kuliah enggak, waktu bulan puasa itu kan tidak libur itu. Tetap kuliah, enggak ada cerita. Nah, kita enggak libur, pulang kampung jauh. Artinya begini kawan-kawan, dimanfaatkanlah. Nah, ini triknya, tiksnya. Karena di bulan puasa itu masjid-masjid biasanya memberikan buka-buka puasa. Kemudian untuk sahur juga ada. Nah, selama bulan puasa, saya waktu itu bisa menghemat energi, menghemat dompet. Karena tiap berbuka puasa di masjid saja. Kemudian tiap sahur di masjid saja. Karena disitulah kita beribadah juga sekalian memang mengisi perut. Kemudian tips yang satu lagi, ini agak berbau modus sebenarnya. Karena begini, kalau kita melihat di kos, di tempat di rantau maksud saya. Kalau kita di rantau itu kan bingung makan, entah bisa masak atau enggak. Kalau saya tidak bisa masak. Nah, caranya saya kawan-kawan, dulu banyak pesta orang itu diadakan di rumah-rumah. Nah, saya kadang-kadang berkeliling. Kalau udah akhir bulan berkeliling itu di kota itu, di mana rumah-rumah mau pesta. Kan ada tanda-tandanya tuh, bikin tenda, bikin ini, bikin itu. Nah, di situ saya coba membantu keluarga itu. Banyak butuh bantuan kok. Kita bantu. Di keramaian tuh banyak yang kita bantu. Cuci piring, ikut dekorasi segala macamnya. Nanti dikasih makan, disuruh makan tuh. Makan dulu, enggak peduli kita, penting kita bantu. Kita bantu. Kemudian bisa-bisa menjelang persiapan pesta itu kan bisa-bisa seminggu atau 3 hari atau 4 hari. Kita bolak-balik situ aja, pulang kuliah lagi ke situ. Menghemat. Kemudian waktu pesta itu lagi, sesudah pesta itu lagi. Itu caranya kawan-kawan. Nah, kalau yang kepepet lagi, enggak boleh ditiru. Pakai amplop kosong karena udah nggak bisa nolong orang lagi, ada orang pesta, amplop kosong. Begitu masuk kita situ. Kadang-kadang isi, kalau sekarang kan 1000 isi. Masukin blog. Jangan dicatat nama kita. Begitu salaman dari hamba Allah. Di situ ditulis di di buku tamu dari seseorang gitu kan. Nah, masuk makan, tuh pergi. Tapi itu tidak boleh sebenarnya. Yang bagusnya itu caranya. Itu tipnya untuk anak-anak kos ya kawan-kawan. Sedikit dari informasi kita.